Tuhan dan siap diberkati. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita di bulan ini? Saudara bersuka cita, amin? Di bulan Natal ini, amin? Enggak, kebetulan ini hari pertama. Ya, di bulan Natal hari pertama. Biasanya kalau hari pertama itu sesuatu yang Tuhan akan memulai, akan memberkati perjalanan kita selanjutnya. Amin? Ada amin? Hari ini saya akan memulai kebenaran firman Tuhan berkenaan tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebagai keluarga Allah, ya, menyambut Natal yang sebentar lagi dirayakan oleh seluruh dunia. Ya, kita percaya bahwa kedatangan Yesus dari awal, dari yang pertama, kita kan sedang menunggu kedatangannya yang kedua, betul nggak? Tapi kita harus tahu, kenapa kita menunggu kedatangannya yang kedua, kita harus tahu dulu hal yang pertama. Nggak mungkin ada hal yang kedua kalau nggak ada yang pertama, betul tidak? Ya, kenapa kita harus mempersiapkan diri? Ya. Dan saya percaya kedatangan Yesus ke dunia ini itu dengan satu tujuan, katakan ada tujuannya, amin. Dan saya percaya itu dimulai dengan tujuan untuk menyatakan si Bapa kepada kita semua. Amin. Pernyataan terbesar dari Bapa itu adalah kasihnya. Bukan berkat jasmani ataupun berkat materi. Bukan berkat kesembuhan ataupun mujizat-mujizat itu. Bapa selalu ingin memberikan yang terbaik dan yang terbesar. Apa itu? Kasihnya. Amin. Nggak ada yang lain. Jangan gagal fokus. Fokuslah dengan kasih Tuhan. Baik kita sudah punya iman bisa mindahkan gunung, baik kita punya pengharapan yang kuat seperti Saul yang kuat, tapi tanpa kasih semua itu sia-sia. Amin. Kita harus mempersiapkan diri kita bulan ini lebih lagi ngalamin kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bacaan kita hari ini. Nats kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kedatangannya mempererat ikatan keluarga. Siapa yang percaya ketika kita merayakan Natal seharusnya kasih di antara kita sebagai keluarga Allah, baik itu keluarga jasmani maupun keluarga rohani, itu semakin erat. Amin. Semakin kuat, bondingnya semakin kuat. Hubungannya semakin terikat satu dengan lain. Ingat, kasih itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan setiap pekerjaan yang baik di antara kita. Amin. Nah, kita lihat Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Ayat 25 kita baca sama-sama. Judulnya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Silakan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkannya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Allah bukanlah suatu kumpulan kecil yang dibentuk tanpa tujuan. Halo? Siapapun yang sudah berkeluarga hari ini, saya mau kasih tahu, ada tujuan yang mulia dari Tuhan untuk setiap keluargamu. Ya, jadi jangan anggap enteng keberadaan keluargamu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ya. Keluarga itu dibentuk Tuhan dari sejak awal. Institusi pertama kan yang dibangun Tuhan adalah keluarga. Tujuannya untuk apa? Mewujudkan kehendak Allah. Enggak ada yang lain. Baca nanti di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu. Ada kehendak Allah yang mau diwujudkan melalui keluarga. Adam dan Hawa gagal, betul tidak? Lanjut lagi kan? Keluarga siapa? Keluarga Nuh. Betul? Pada waktu dunia sedang hancur-hancurnya, jahat-jahatnya, ternyata Nuh mendapat kasih karunia Allah. Saudara harus percaya, setiap saudara yang sudah berkeluarga, apalagi saudara sudah hidup di dalam Kristus, kasih karunia Allah ada dalam rumah tanggamu. Lanjut lagi dengan keluarga siapa? Lanjut terus, selalu keluarga yang dipanggil Tuhan. Abraham. Melalui Abraham yang bapak orang beriman itu dikatakan, dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Saudara dan saya keturunan Abraham bukan? Karena siapa? Kristus. Galatia 3 ayat 29. Karena kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham. Enggak usah pakai silsilah apa-apa. Beda dengan tetangga sebelah, nak pakai silsilah apa, ini. Kita tuh silsilahnya cuma satu, Kristus. Amin. Siapapun yang sudah di dalam Kristus, kita juga keturunan Abraham. Dan ada apa? Lanjutannya, berhak atas setiap janji-janji Allah. Jangan anggap sepele itu janji Allah. Janji Allah itu ikatannya apa? Covenant, ikat janji. Kekal kepada kekal. Bukan ikatan janji yang sementara, kekal saudaraku. Sampai beribu-ribu keturunan kita. Saya percaya anak cucu kita akan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Ya. Jangan membatasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kehendak Allah itu dimulai dari lingkup yang kecil dan kemudian memberi dampak yang semakin besar. Hidup bersama dengan keluarga Allah memang bukan diwujudkan dalam lingkup kecil saja, orang tua dan anak. Kebersamaan kita sebagai keluarga diimplementasikan lebih luas ke dalam apa? Masyarakat. Amin. Ke dalam komunitas. Makanya City Blessing visinya apa? Mengubah komunitas bagi Allah. Dimulai dari siapa? Keluarga kita. Jadi jangan coba-coba mau mengubah komunitas kalau keluargamu sendiri nggak ngalamin Tuhan.
Bagaimana mau bawa terang ke dunia yang gelap itu kalau keluargamu sendiri masih hidup dalam gelap? Belum mengalami terang Tuhan, belum mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sungguh-sungguh. Ya. Ke masyarakat, ke lingkungan kerja, ke sekolah, ke kuliah, gereja, dan yang paling besar adalah ke dalam kehidupan berbangsa. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Namun tidak bisa disangkal bahwa semuanya itu dimulai dari keluarga. Amin. Keluarga dulu kita perhatikan. Ya, dari pembacaan firman Tuhan ada beberapa hal yang perlu kita renungkan tentang keluarga dari pembacaan ini. Yang pertama, itu Yesus harus hadir dalam keluarga dan menjadi yang utama di dalamnya. Kan kita tadi baca, Yusuf itu kan tadinya punya pikiran apa? Mau menceraikan istrinya, calon istrinya ini. Kalau dalam budaya Yahudi, orang sudah tunangan itu sudah dianggap pasti jadi istrinya. Halo? Tadinya dia ingin menceraikannya karena dia nggak mau mempermalukan, dibilang. Karena dalam budaya Yahudi itu memalukan sekali kalau hamil di luar nikah. Tapi ketika dia tidur, malaikat Tuhan datang. Bahwa yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus, bukan dari perbuatan daging manusia, bukan dari hubungan laki-laki dengan perempuan. Ada orang bilang ini, kalau Yesus nggak kalau Yesus itu nggak hasil hubungan manusia, ya kan? Bukan dari hubungan laki-laki, lebih hebat Adam dong. Nggak berbapa, nggak beribu, langsung jadi. Tapi Adam jatuh dalam dosa. Yesus ada bisa disentuh sama dosa? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia dari Roh Kudus, dari Roh Allah itu sendiri, firman yang menjadi anak manusia. Lihat, perhatikan, Yusuf pada akhirnya mengambil Maria sebagai istrinya setelah tahu bahwa anak yang dikandung Maria adalah Sang Juru Selamat. Amin. Artinya apa? Artinya Yusuf menjadikan itu alasan utama dalam keluarganya, bahwa Yesus Kristus itulah yang utama untuk lahir di tengah-tengah keluarganya. Tujuannya apa Yesus lahir di tengah keluarga dia? Menggenapi kehendak Bapa, supaya semua orang yang berdosa boleh menerima keselamatan. Itu tujuan utamanya. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ikatan terkuat di dalam keluargamu itu Kristus. Bukan harta, bukan perjanjian, bukan sekadar kita ikat janji di dalam pernikahan itu. Tapi Kristuslah pengikat kita yang paling kuat. Karena alam maut tidak berkuasa atas hidupnya. Betul enggak? Dan waktu kita menjadi satu dengan Kristus, alam maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kristuslah harusnya jadi alasan utama. Amin. Setiap anggota keluarga, ya, kita punya watak, kita punya minat, kita punya talenta beda-beda. Betul tidak? Ya.
Namun kita harus percaya Kristus adalah prinsip utama kita. Kalau bukan Kristus prinsip utama kita, percayalah keluarga kita pada akhirnya akan pecah. Keluarga kita pasti berantakan. Ya. Kalau mau keluarga kita kuat dan diberkati, prinsipnya harus Kristus, bukan yang lain. Ya. Jadi semua anggota keluarga harus dibawa ngalamin Tuhan. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kapan terakhir kau doakan anakmu? Tumpangin tangan. Kapan? Kemarin waktu dia sekolah? Atau setiap mesbah keluarga? Kau tumpangin tangan enggak? Kau doa enggak untuk anak-anakmu? Kau doa enggak untuk istrimu? Kau bawa enggak mereka di dalam hadirat Tuhan? Kalau kau pikir kau pulang, kau bawa uang banyak, kau bawa harta, kau bawa jabatan, kau bawa segala kemegahan dunia ini, mampu membuat keluargamu kuat dan diberkati, itu semua pasir. Dasarmu pasir. Kristuslah batu karang kita. Jangan coba-coba bangun keluarga kita dengan dasar yang pasir. Bangunlah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita lihat siapa keluarga yang jadi contoh di perjanjian baru, yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Kita lihat ya, Timotius 2 Timotius 1 ayat 5. Rasul Paulus bilang gini sama Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Siapa yang di sini sudah jadi nenek-nenek? Angkat tangan, jangan malu. Ibu Aikim belum jadi nenek? Sudah toh? Sudah toh? Kayaknya nggak mau jadi nenek-nenek nih. Pertama-tama iman itu dibilang apa? Hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu. Berarti warisan terhebat yang pernah diterima oleh Timotius sebagai anak muda yang mengembalakan jemaat. Bukan kepandaiannya, bukan kepintarannya, bukan talentanya, bukan kemampuannya, tapi iman. Dan saya percaya kalau yang namanya ibu-ibu itu lebih suka mendoakan anak-anaknya daripada bapak-bapaknya. Makanya lagunya didoai buku dengar, nggak pernah di doa bapakku dengar. Kenapa ibu? Karena memang lebih sering ibu-ibu yang berdoa, bapak-bapak seringnya berdosa. Ya kalau nggak berdoa ya pasti berdosa. Mau nggak kita ubah ini? Mau nggak laki-laki yang takut akan Tuhan mengangkat tangannya, menengadah ke langit dan berdoa bagi keluarganya. Yang belum nikah, jangan coba-coba jatuh cinta sama pria yang cuma tampan, kaya, tapi nggak sungguh-sungguh punya roh yang melekat sama Tuhan. Hidupmu sengsara nanti. Kalaupun banyak kekurangannya masih, percayalah, selama dia menaruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan, masalah karakter, masalah masa depan, masalah penghidupan, Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah takut.
Tapi mau nggak kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia? Jadi yang sudah nenek-nenek, halo, ini bukan saya nguyok ya kata Om Lembang. Saudara itu penting. Coba yang sebelahnya, kalau ada cucunya di sebelahnya, terima kasih Oma, aku diwariskan iman. Bukan harta, harta bisa habis. Harta bisa membuat kita adik-beradik bisa berantem. Tapi kalau iman kepada Kristus, itu membuat kita bertumbuh, berbuah. Percayalah suatu saat dipakai Tuhan. Anak-anak muda kau akan dipakai Tuhan. Timotius itu umur 19 tahun sudah mengembalakan 50.000 jemaat. 19 tahun kita lagi ngapain Pak Krisna? Lagi ajib-ajib ya? Ajib. Dia sudah mengembalakan 50.000 orang, anak muda ini. Siapa yang mau? Anak muda yang masih di bawah 19 tahun, saudara mau gak dipakai Tuhan? Yang sudah lewat, saudara jangan pikir sudah lewat. Selalu saja ada kesempatan untuk dipakai Tuhan. Ya. Kolonel Sanders saja punya usaha umur 65 tahun, Tuhan pakai dan memberkati banyak orang, betul nggak? Jadi jangan dibilang nggak bisa kita memberkatin orang setua apapun kita. Tapi kalau kau masih muda dan kau sudah kenal Tuhan, percayalah, ada kuasa Tuhan yang akan membuat engkau menjadi besar. Jangan anggap enteng. Coba ibu-ibu yang sebelahnya suaminya ataupun pacar lamanya. Tanganmu punya kuasa untuk mendoakan, untuk memberkati, untuk menolong aku menjadi teman pewaris. Amin. Saudara mau keluarga kita makin kuat, makin hari makin kuat, makin hari makin dipakai Tuhan. Amin. Persiapkan keluarga kita. Ya. Nuh bisa bekerja sama karena saya percaya ada kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Amin. Walaupun watak kita beda-beda, tapi ketika kasih karunia Tuhan turun atas keluarga kita, Tuhan yang akan bekerja. Amin. Enggak usah paksakan keinginan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita sebagai bapak, sebagai pemimpin, ngarahkan aja. Amin. Ya. Siapa yang di sini yang belum nikah, saudara rasa saudara betul-betul laki-laki? Oh enggak semua ya, cuma 3 orang ini ya, yang lain enggak ya? Yang lain agak melambai-lambai gitu maksudnya. Saudara yakin saudara laki-laki? Suatu hari kau akan jadi bapak. Amin. Kasih ibu memang tidak tergantikan. Tapi kasih bapak, kau akan mengerti sejalan waktu. Ibu mengandungmu 9 bulan, tapi bapak menggendongmu seumur hidup. Kau harus tahu itu. Jadi jangan anggap enteng. Makanya hormatilah ayahmu dibilang, baru ibumu. Jadi jangan anggap enteng bapakmu. Kalau kau nggak hormati bapakmu, jangan harap keadaanmu jadi baik. Karena bunyi firman-Nya apa? Supaya baik keadaanmu dan panjang umurmu. Saya tidak butuh apa-apa dari anak saya, kecuali rasa hormat mereka. Kalaupun nanti mereka diberkati dan bisa memberkati hidup saya, itu semua bonus dari Tuhan. Saya nggak cari mereka seolah-olah berutang dengan apa yang kita lakukan sama hidupnya. Nggak ada utang budi. Kita ini bisa lakukan hal yang baik karena Tuhan, karena anugerah Tuhan, bukan karena kitanya baik.
Ada anugerah Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ingat ya, yang pertama kita harus menjadikan Yesus hadir di dalam keluarga kita dan menjadi yang paling utama. Kristuslah yang paling utama. Ya, pastikan seluruh keluarga kita menjadikan Dialah yang paling utama dalam hidupnya, bukan yang lain. Yang kedua, keluarga dibentuk untuk menggenapkan rencana Allah. Kelahiran Yesus melalui keluarga Yusuf adalah penggenapan apa tadi? Nubuatan para nabi, betul nggak? Dan ada 600 lebih nubuatan, semuanya digenapi tepat seperti yang dinubuatkan nabi. Nggak kurang, nggak lebih. Tepat semuanya. Ahli-ahli teologi menyelidiki tepat semuanya nubuatan itu. Ya. Makanya waktu Herodes dengar orang Majus bilang, di mana raja itu, orang Yahudi itu? Dia kaget, dia kan rajanya. Merasa tersaingi dia, betul. Lalu dia kumpulkan ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Apa yang dinyatakan oleh nubuatan para nabi? Oh, Bethlehem akan lahir Mesias itu. Wah, khawatir dia. Ini dia coba untuk apa? Dia coba untuk main triki sama orang-orang Majus itu. Nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya ya. Tapi puji Tuhan, sejahat apapun orang punya rencana terhadap orang yang mencari Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan keluar yang lain. Jadi nggak usah takut sama orang yang berniat jahat sama kita. Selama kau hidup bergantung sama Tuhan, mengikuti langkah-langkah Tuhan, Tuhan pasti bawa kau terhindar dari segala malapetaka. Amin? Ada amin? Ya, nubuatan para nabi itu tepat semuanya. Yusuf dan Maria kedua-duanya ngapain? Yusuf taat dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat itu. Maria juga taat dengan panggilannya untuk mengandung sang juru selamat itu, betul? Percayalah, keluarga yang taat sama Tuhan, suami istri yang taat sama Tuhan, rencana Tuhan akan digenapi dalam anak-anakmu. Tujuannya kan untuk melahirkan sang Mesias itu. Betul? Keluarga dibentuk oleh Allah sendiri untuk mewujudkan tujuan rencananya yang besar di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, percayalah keluarga kita, kalau kita taat, semua yang jadi kehendak Allah akan digenapi dalam hidup kita. Siapa yang keluarga-keluarga di tempat ini pernah didoakan oleh hambanya dan ada nubuatannya? Di nubuat ada kata-kata firman Tuhan untuk hidup saudara. Pernah ngalamin? Selagi kau terus taat sama Tuhan, suatu hari kau akan terkagum-kagum. Oh, ternyata ini yang pernah dinyatakan oleh Tuhan melalui hambanya. Siapa yang mau itu terjadi dalam keluargamu? Saudara mau? Ya. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, keluarga kita untuk mengenapi rencana Allah. Oleh karena itu, ajari keluarga kita bukan hanya mikirkan perkara-perkara jasmania saja. Kalau anggota keluarga kita didorong hanya mengejar keberhasilan jasmani saja, karir, uang, kekayaan, ya, tanpa tujuan dan mengabaikan kehendak Allah, saudara harus tahu keluarga kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemuliaannya. Nggak akan pernah. Tapi kalau keluarga kita diarahkan untuk menghargai hal-hal yang dari Allah, hal-hal yang kekal, perkara-perkara rohani di depan kita. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9.
dibilang apa? Kita ini keluarga Allah yang seperti apa? Keluarga Allah yang terpilih. Kekapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya percaya keluarga yang sungguh-sungguh tahu bahwa keluarganya itu punya rencana Allah, akan mengenapi rencana Allah. Keluarga itu tidak akan pernah takut memberitakan Injil. Nggak akan pernah takut. Ya tidak akan pernah takut untuk memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Kemanapun dia pergi. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nggak akan takut. Karena apa? Tuhan berjanji, kalau bukan dalam kehendaknya, perhatikan, tidak selembar rambutmu akan jatuh dari kepalamu. Artinya apa? Kita perlu takut sama manusia? Perlu takut dengan sistem pemerintahan? Tanpa kehendaknya, tidak ada satu rambut pun bisa jatuh. Bahkan dikatakan seluruh rambut kita pun dihitung sama Tuhan. Jadi kalau kita lagi ngalamin kesusahan, lagi ngalamin banyak masalah, nyanyi aja. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah kasih-Nya. Selesai. Amin. Kemarin di salah satu persekutuan doa, saya kaget ada satu lagu, mereka nyanyikan lagu baru itu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau apa? Pernah dengar? Wah, saya bilang anak-anak ini keren ya. PDO ini. Lagu yang banyak orang di gereja belum tahu, mereka udah nyanyi ini. Dan saya khotbah dengan hati yang sukacita sekali. Enteng sekali saya khotbah. Karena apa? Karena orang-orang ini sudah ngalamin kasih Tuhan. Nggak perlu terlalu ngomong banyak. Kalau sudah ngalamin kasih Tuhan, itulah khotbah yang paling hebat. Belum khotbah pun orang udah ngalamin kasih Tuhan. Amin? Nggak perlu kita terlalu banyak ngomong. Bawa mereka untuk lihat kemuliaannya aja. Bapak Ibu, saudara siap untuk menceritakan kebesaran Tuhan? Siap menggenapi rencana Tuhan? Apa yang terbesar yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Selain hidup kita apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Minggu lalu kita dengar tentang rumah rohani. Kitalah rumahnya Tuhan. Untuk siapa? Terbuka untuk siapa? Mereka yang letih, mereka yang lelah, mereka yang mencari jalan kebenaran dan hidup. Amin. Dan yang terakhir, kita harus percaya melalui tadi perikop tadi, setiap anggota keluarga seharusnya menjalankan peran sesuai dengan kehendak Allah. Maria menjalankan perannya enggak? Apa peran dia? Dia mengandung, dia melahirkan, Sang Mesias itu juru selamat, betul? Yusuf berperan sebagai apa? Bapak, memimpin dan melindungi keluarga itu, betul? Betul tidak? Tanya para istri. Apa yang paling penting yang diharapkan dari suaminya?
selain daripada memimpin dan melindungi? Ada yang lebih penting? Percuma bawa banyak kekayaan, harta, tapi keluarga itu nggak tahu mau dibawa kemana. Terus nggak ada perlindungan di situ, yang ada kekerasan, KDRT. Mau bawa harta sebanyak apapun, pasti istrinya menderita. Karena nggak ada arah tujuan keluarga itu. Terus nggak ada perlindungan. Anak-anak akan bahagia? Enggak. Saya kemarin baca tentang proverb, maksudnya perumpamaan orang-orang luar ya. Kalau orang Amerika tuh bilang gini, if mom unhappy, nobody's happy. Tapi kalau ibu bersukacita di rumah, semua pasti sukacita. Dimulai dari siapa? Bapaknya. Bapaknya mimpin enggak? Bapaknya ngelindungin enggak? Pernah tahu ikan arwana? Siapa yang melihara ikan arwana di sini? Tahu nggak ikan arwana itu? Betinanya bertelur ribuan, yang jaga lindungi telurnya siapa? Pejantannya dimasukin di mulut, dilindungi. Sampai dia nanti menetas baru dikeluarin. Dia berpuasa, tidak makan apapun selama anaknya itu dalam perlindungannya. Makanya nggak heran, Cilungyi itu mahalnya minta ampun. Apalagi yang golden. Saya tahu persis, karena pernah ada satu pengusaha di kota ini beli 9 ekor aja udah berapa puluh juta itu. Nenernya kecil, cuma berapa senti yang golden. Saudara percaya nggak? Seorang bapak yang memimpin dan yang melindungi. Perlindungan bukan hanya fisik ya, tapi juga rohani. Itu akan melahirkan anak-anak dan keluarga yang dipakai Tuhan. Tahu John Wesley itu anak nomor berapa? Ada yang tahu? John Wesley anak nomor berapa? Pernah baca nggak sejarah John Wesley? John Wesley pendiri gereja Metodis. Dia anak nomor 14. Mamanya awalnya sudah nggak kuat, biar udahlah digugurin aja. Tapi mereka akhirnya rembukan, suaminya bilang enggak. Lahirlah John Wesley dan jadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk membawa kegerakan kebangunan rohani di Inggris. Halo. Keluarga yang betul-betul melindungi dan menjaga serta memimpin keluarganya ke jalan-jalan Tuhan, pasti dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, lihat Yesus punya peran enggak? Coba baca, kita baca. Yusuf memimpin dan melindungi, Maria mengandung dan melahirkan juru selamat. Yesus punya peran enggak sebagai seorang anak? Iya, Yesus dibilang gini, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Artinya Yesus waktu dia jadi anak, dia taat sama bapak ibunya yang di dunia ini. Dibilangkan dalam asuhan. Ibunya pun menyimpan semua itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Percayalah, seorang anak yang diarahkan terus kepada Tuhan dan menghormati orang tuanya pasti akan apa? Dewasa, bertambah hikmatnya dan
dikasihi oleh Allah dan sesama. Saya bilang sama anak-anak muda kita yang ada di kiri kanan, taati papa mamamu. Taati papa mamamu. Taati. Jangan coba-coba ngelawan. Selama papa mamamu melakukan apa yang kata firman, jangan coba melawan. Kecuali mereka suruh kau lakukan sesuatu yang tidak benar, kau boleh membantahnya. Tapi selama dia ngajarkan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, jangan coba-coba bantah. Jangan coba-coba. Kau gak akan dewasa dalam hidupmu. Hikmatmu kerdil. Kau gak akan ngalami namanya dikasih Allah lebih lagi. Amin. Gak ngalamin orang punya empati sama engkau, karena kau sendiri gak berempati sama orang tuamu. Gak taat. Halo. Yesus lakukan itu, padahal dia itu Allah yang dalam wujud manusia. Tapi waktu jadi anak manusia, dia tetap taat dalam asuhan mama papanya yang di dunia. Amin. Ada amin? Taatin. Hormati. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya setiap bagian keluarga kita yang melakukan kehendak Tuhan, ya, dan menjadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam kehidupannya, selain dia akan menggenapi rencana Allah, dia juga akan mengambil perannya dari sejak dia kecil, dan akan menjadi orang yang bertanggung jawab ketika nanti dia berkeluarga. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Percaya enggak keluarga kita akan menghasilkan generasi yang lebih kuat, keluarga berikutnya? Saudara mau? Saya mendengar banyak di negara maju yang dulunya oma opanya orang percaya, tapi anak-anaknya sekarang menjadi ateis. Bahkan tidak lagi percaya sama Tuhan. Bahkan terakhir saya mendengar banyak anak-anak hamba Tuhan di Amerika sudah mulai tergerus imannya dan ikut ke gerakan LGBT. Itu orang tuanya sana, orang-orang hebat di dalam organisasi gereja. Tapi kenapa anak-anaknya terhilang, keluar dari panggilannya? Jangan sampai kesibukan kita, bisnis kita, pelayanan mengabaikan anak-anak kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan kita. Mereka jauh lebih penting. Ada amin? Mereka tetap harus dalam asuhan kita sampai nanti siap, dewasa, punya hikmat untuk memilih dan memilah, dan tahu bagaimana mengalami kasih Tuhan dan bagaimana mengalami kasih dengan sesama. Amin. Dia dapat membedakan kasih sesamanya ini betul-betul tulus apa enggak. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Gerakan yang seperti itu, kelompok pelangi itu selalu mengutamakan apa? Kan Tuhan mengasihi orang. Tapi kasih yang dipelintir, saudara. Hati-hati. Tapi kalau anak kita dewasa, kita ngalamin Tuhan, anak kita tahu rencana Tuhan, mereka gak akan gampang ditipu dengan tipuan-tipuan itu. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Dan saya percaya, saya yakin seluruh keluarga di dalam gereja Tuhan harus menjadikan kehadiran Yesus yang terutama di dalam keluarga tersebut, dan setiap anggota berperan sesuai dengan kehendak Allah, maka keluarga itu pasti akan mengenapi rencana Allah. Pasti akan mengenapi rencana Allah. Dan yang terpenting, waktu rencana Allah tergenapi, bawa dampak kepada banyak orang. Amin. Saudara mau melalui dari keluarga kita yang mungkin keluarga kecil, tapi dampaknya kepada banyak keluarga.
Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara siap dipakai Tuhan? Mau ngambil keputusan itu? Bulan ini pakai kesempatan itu. Mumpung bulan Natal. Pakai kesempatan ini untuk kunjungi teman-teman keluarga yang lain, berkati mereka. Doakan mereka. Apalagi yang belum kenal Tuhan. Kemarin Ibu Irma sukacita sekali, dia cerita, aduh ada ketemu sama orang tuh di situ. Belum orang percaya, tapi aku undang dia Natal. Terus dia bilang, emang boleh kalau saya belum percaya sama Tuhan, belum jadi Kristen, boleh datang Natal? Boleh, silakan datang. Oh iya, nanti aku ajak anakku ya, ajak keluargaku. Mumpung ini Natal, ajaklah sebanyak orang untuk datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup semua Alkitab kita.